Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada saat ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun ada jarak yang begitu jauh yang memisahkan kita semua, tapi mari kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Kita bersyukur juga untuk hari kemarin sampai saat ini Tuhan masih terus menyertai kita. Dan bahkan sampai hari esok kehidupan kita pun ada dalam tangan Tuhan. Dan kita juga patut bersyukur pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 10 nanti, kita akan sama-sama mengadakan kegiatan belajar mengajar kita secara online. Untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam puji-pujian, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita semua menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk kegiatan belajar mengajar ini agar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Kita berdoa juga untuk kesiapan para hati dan pikiran mahasiswa dalam menjalani proses kegiatan belajar mengajar secara online ini, agar diberikan hati yang mau bersukacita dan hati yang mau belajar. Mari sama-sama kita buka suara. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami Tuhan bersyukur untuk kuasa Tuhan yang sangat besar di dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada tanggal 10 nanti Tuhan berikan kami kesempatan untuk sama-sama mengikuti proses belajar mengajar secara online Tuhan. Tuhan kami berdoa menyerahkan agar kegiatan ini Tuhan dapat berjalan dengan baik dan efektif Tuhan tanpa ada gangguan maupun halangan yang lainnya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kesiapan hati dan pikiran para mahasiswa Tuhan, agar Tuhan berikan hati dan pikiran yang mau belajar, hati dan pikiran yang terfokus kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan ke depannya Tuhan, agar juga kami dapat terus belajar, dapat terus mengenal Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak kami menyerahkan kegiatan belajar online ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang kedua sama-sama kita mendoakan untuk dosen-dosen kita yang akan mempersiapkan materi-materi yang akan disampaikan nanti kepada kita. Kita berdoa agar apa yang akan disampaikan dapat diterima dan dapat mahasiswa kerjakan dalam pelayanan nanti. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk para dosen kami dalam persiapan materi yang ada. Biarlah Tuhan yang terus berkati, Tuhan yang menyertai dalam pembuatan materi Tuhan. Tuhan yang berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Terlebih khusus Tuhan, hati yang mau melayani kami sebagai anak-anak Tuhan. Hati yang mau memperlengkapi kami Tuhan untuk dapat melayani Tuhan di kemudian harinya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan bekerja melalui para dosen kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa agar Tuhan yang berkati ibadah online ini agar berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan segala puji-pujian dan hormat ini hanya untuk nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Untuk itu, mari sama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan, karena Ia sangat setia bagi kita. Bapa Kau setia. Kau setia.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tapi sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang turut dalam ibadah pagi di STT Bandung pada hari ini. Dan selamat pagi juga semua saudara yang ada di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 4 dengan tema menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikala kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau Tuhan yang boleh menolong setiap kami mengerti firman-Mu dengan baik. Dan dengan ibadah kami yang lewat daring tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja di berbagai tempat. Kami pertaruhkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu secara khusus. Pemberitaan firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, menolong hamba yang menjadi alat di tangan-Mu, dan menolong kami semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang kekasih di dalam Tuhan, relasi antara dua pribadi akan menjadi baik jika satu sama lain dapat dipercaya. Posisi manusia tidak setara dengan Tuhan. Tuhan adalah pemilik kehidupan hamba Tuhan dan pemilik pelayanan yang dipercayakan kepada kita semua. Kita adalah utusannya untuk melakukan kehendak Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Hal ini disampaikan juga oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena mereka mulai masuk dalam blok-blok menjadi orang percaya
yang kompromi dengan dosa. Paulus mengirimkan surat ini untuk mengajarkan 4 hal tentang kehidupan orang percaya dan kehidupan hamba Tuhan. 4 ciri hamba Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan itu adalah: 1, our life is a stewardship, atau kehidupan kita adalah penata layanan. Yang kedua, our life is a gift, kehidupan kita adalah karunia Tuhan. Ketiga, our life is a battle, kehidupan kita adalah pertempuran di tengah-tengah dunia ini. Dan yang terakhir adalah our life is a school, kehidupan kita adalah suatu proses sekolah yang terus menerus. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat yang pertama, life is a stewardship. Hidup itu maupun pelayanan itu adalah suatu stewardship atau penata layanan terhadap Allah. Ini menunjukkan arti pelayanan bagi kita. Ya. Dalam ayat 1 dan 2 dari 1 Korintus 4 dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Dalam bahasa lain dikatakan, let a man so account of us as of ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Here, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Artinya dapat dipercaya. Kita menjadi pengemban-pengemban missio Dei. Kita tidak mengerjakan tujuan hidup kita sendiri. Kita melayani, kita menerima pelayanan dari Tuhan. Oleh karena itu fokus kita adalah kita dipercaya oleh Tuhan. Bukan berarti kita tidak dipercaya oleh lembaga yang mengutus kita. Tetapi pada akhirnya kita harus dipercaya oleh Tuhan. Be found faithful. Dapat ditemukan setia. Dapat dipercaya. Manusia dapat menilai kita. Tetapi penilaian itu fokus kita adalah dapat dipercaya oleh Tuhan. Jangan terlalu berfokus pada pujian manusia. Dalam 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 7, Paulus mengingatkan jemaat Korintus yang terjatuh dalam blok-blok mengkultuskan pribadi-pribadi. Dikatakan begini, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Oleh karena itulah, di tengah-tengah keadaan kita mempertanggungjawabkan pelayanan kita kepada manusia, kita harus sadar kita adalah penata layan Tuhan yang pada akhirnya kita juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Paulus mengatakan dalam pasal 3:11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah ditentukan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api
dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita hanya penata layan yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Hal-hal yang merugikan dalam jemaat Korintus itu adalah tadi seperti yang saya katakan, adanya blok-blok dalam jemaat. Golongan Paulus, Apolos, Kefas, dan Kristus. Paulus mengatakan masing-masing ada tugas atau bersama-sama bertugas, tetapi memberi pertumbuhan hanyalah Tuhan. Yang kedua, life is a gift. Hidup itu adalah karunia. Kalau itu karunia, maka kuasa kita untuk melayani adalah bersumber dari Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 7 dikatakan begini. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Pelayan-pelayan dapat menjadi sombong dalam keberhasilannya. Kalau hidup itu adalah kasih karunia, maka kita semua seharusnya rendah hati. Orang yang menyadari anugerah Tuhan, yang merasakan kesempatan dan kemampuan melayani itu datang dari Tuhan, maka tidak ada alasan untuk menjadi sombong. Ketika kita sombong, itu menunjukkan bahwa kita mulai menyingkirkan atau melupakan keterlibatan Allah dalam keberhasilan kita, baik dalam kehidupan maupun dalam pelayanan kita. Jika kita menyadari karunia Tuhan, maka kita juga menggunakannya, tidak hanya bertanggung jawab kepada pimpinan kita yang memberi tugas, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, kita menjadi hamba Tuhan yang dapat dititipkan oleh Tuhan misinya, missio Dei. Kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Kita tidak berusaha mencuri kemuliaan Tuhan. Kita hanya bersyukur dan menikmati berkat Tuhan. Poin yang ketiga, life is a battle. Hidup itu adalah pertempuran. Karena itu kita harus siap dan berani dalam melayani. Kita tidak diiming-imingi. Menjadi hamba Tuhan itu adalah hal yang gampang. Atau orang percaya memberitakan firman Tuhan itu gampang. Tidak. Tidak ada pertobatan manusia kalau bukan karena roh Allah. Karena itu, kalau kita sadar, maka kita bisa menjadi siap dan berani menghadapi tantangan. Kehidupan Kristiani bukanlah kehidupan yang mudah. Dan seringkali ketika kita melayani secara benar, seolah-olah kita bertempur dengan dunia ini. Ada banyak tantangan. Apalagi kalau kita mulai melayani dengan sungguh-sungguh. Iblis tidak senang ada orang yang datang kepada Tuhan. Karena itu beranilah. Tetapi juga berhati-hatilah. Tarikan dunia ini sangat kuat. Membawa kita melayani secara dunia. Maka hidup orang percaya adalah pertemuan dengan Tuhan dan dengan orang yang kita layani. Itulah tujuan kita. Follow Jesus. Ya. Dikatakan bahwa kita itu ketika melayani seolah-olah Tuhan membuat kita tidak populer. Sebab dalam 1 Korintus 4 ayat 9 dikatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kita para rasul tempat yang paling rendah
sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Paulus dalam menghadapi pelayanan, dia banyak sekali disalah mengerti. Dia banyak sekali mendapat penghinaan dan penolakan. Tapi dia tahu memang pelayanan itu tidak mudah. Karena kita bertentangan dengan roh-roh dunia ini yang tidak mengingini pertobatan manusia. Karena itu berhati-hatilah. Kalau kita berhasil masa sekarang, masih titik awal untuk ke masa depan. Dan selama kita pelayanan, dan selama kita menjadi orang percaya, hidup kita itu berhadapan dengan konsep-konsep dunia ini. Hidup kita berlawanan dengan satu hal yang dikejar oleh dunia ini. Maka kita perlu sadar sesadar-sadarnya. Orang Kristen itu adalah orang yang dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ketika kita masuk ke dalam dunia, kita berhadapan dengan hal-hal yang sulit. Tapi siaplah dan beranilah, karena roh Allah yang ditempatkan di dalam kita lebih besar dari roh dunia ini. Kita tidak berperang sendirian. Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu sepanjang zaman. Penyertaan Tuhan menjadi kekuatan kita, bukan kita sendiri. Kekuatan kita tidak seberapa, tetapi yang tidak seberapa ini dihargai oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Terakhir, life is a school. Hidup itu adalah seperti orang sekolah. Kehidupan dalam satu proses kepada proses yang lain. Oleh karena itu, kita harus sedia belajar terus dalam kehidupan kita maupun dalam pelayanan kita. Karena kita adalah hamba-hambanya. Kita membutuhkan penyertaan Allah dan kita terus dapat mengupgrade diri kita, meningkatkan pengetahuan kita dalam pelayanan yang ada. Kehidupan hamba Tuhan dan orang percaya senantiasa dalam proses belajar melalui berbagai situasi. Sedia meningkatkan diri demi pelayanan. Itu adalah hal untuk menyenangkan hati Tuhan. Paulus mengajar jemaat Korintus ini karena mereka mulai lari dari prinsip-prinsip kekristenan, mengejar popularitas, melakukan tindakan-tindakan dosa yang tadinya sudah ditinggalkan. Sekarang coba-coba lagi. Maka Paulus memperingatkan sebagai seorang bapa kepada anak-anaknya, mendisiplin jemaat, memperingatkan jemaat. Ya. Kita lihat. Dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Intinya ialah kita harus memiliki kehidupan yang punya integritas, yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kita belajar berdedikasi kepada Tuhan. Kita belajar loyal kepada Tuhan dan melakukan tugas kita untuk menyenangkan Tuhan, untuk mencapai tujuan Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu dalam sikap hati yang demikian, maka kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Keempat hal ini, ciri-ciri orang yang dapat dipercaya adalah, tadi yang pertama, kehidupan kita, pelayanan kita, kita tahu itu hanya sebagai stewardship, penata layanan.
bukan pemilik, tapi dipercaya, itu hak istimewa. Maka mari kita lakukan dengan baik. Kehidupan kita dan pelayanan kita adalah pemberian Tuhan, as a gift, pemberian Tuhan kepada kita. Maka ketika kita melakukannya, kita dengan rendah hati kepada Tuhan. Kita menyadari, kita dipercayakan, bukan dilepaskan, tapi kita terus dibimbing oleh Tuhan. Yang ketiga tadi adalah, kehidupan kita itu merupakan pertempuran. Melayani Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan, itu bukan hal yang gampang. Oleh karena itulah kita siap, kita berani menghadapi dunia ini kembali. Kita orang tebusan Tuhan, kita sudah dibebaskan dari kegelapan itu. Maka terang itu kita bawa lagi kembali ke tengah dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia dan garam dunia. Kita harus menjadi penolong bagi saudara-saudara yang masih kalah dalam pertempuran. Mari kita terus dengan sadar hati melakukan pelayanan kita. Dan yang terakhir, hidup kita adalah hidup. Our life is a school. Yang terus-menerus belajar, yang terus-menerus meningkatkan hidup. Situasi berubah, seperti sekarang. Kita tidak bisa ketemu muka dengan muka. Tapi Tuhan sudah mendahului kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ditemukan sebelumnya. Sehingga kita bisa daring, kita bisa nanti lewat internet, kalau kita saling mengajar dan belajar. Maka untuk itu kita harus belajar. Khususnya seperti saya ini, saya sungguh-sungguh sulit, tapi harus dilakukan kalau mau belajar, kalau mau terus, dan ada orang yang mengajar yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong saya ini. Maka mari kita sama-sama, saudara-saudara sekalian, kita bergerak maju sebagai hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. 4 hal ini memimpin kita dalam setiap pelayanan kita, dan pada akhirnya kita dapat mengatakan soli deo gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mengapa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat melayani di tempat masing-masing, selamat belajar di tempat masing-masing. Menjadi terang dan garam sebagai hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu telah disampaikan. Biarlah kami terus bertumbuh sebagai hamba-Mu yang dapat Engkau percaya dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Roh Kudus, tolong setiap kami di berbagai tempat. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.